Saudaraku yang dikasih Tuhan, selamat malam, shalom. Saudaraku, kehidupan adalah serangkaian peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dalam peristiwa itu, kadang-kala membuat kita sukacita, kadang-kala membuat kita duka cita. Dalam peristiwa juga, kadang-kala membuat kita merasakan bahagia yang luar biasa, tetapi seringkali juga membuahkan penderitaan yang sangat dalam. Saudaraku, di tengah-tengah semua peristiwa itu, mari kita bersandar kepada Tuhan dan mengandalkan Dia. Karena ketika kita bersandar dan mengandalkan Tuhan, maka kita akan mengalami kekuatan, pendampingan, dan kemampuan menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan, pimpin dan bimbing kami, agar kami mengerti dan menemukan kehendak Tuhan. Amin. Saudaraku, mari kita merenungkan Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk meraih hasil yang maksimal dan terbaik, maka kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Demikian juga bangsa Israel di bawah pimpinan Musa, saudaraku. Ketika mereka hendak menyeberangi sungai Yordan dan hendak memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian, maka mereka mempersiapkan diri sebaik-baiknya agar hasilnya maksimal, agar mereka menang dan bisa menduduki tanah Kanaan, bisa hidup baik di sana. Apa yang mereka lakukan, saudaraku? Musa memerintahkan 12 pengintai untuk mengintai, untuk melihat-lihat, untuk mengamat-amati kekuatan dan kelemahan bangsa yang berada di Kanaan. Saudaraku, 12 pengintai itu berangkat dan mereka mengintai tanah Kanaan sekitar 40 hari. Setelah 40 hari tidak cukup, maka mereka kembali kepada Musa, melaporkan segala sesuatu yang mereka lihat, mereka rasakan tentang Kanaan kepada Musa dan bangsa Israel. Saudaraku, 12 orang pengintai tadi melihat yang sama tentang Kanaan. Yang pertama, mereka melihat bahwa Kanaan merupakan sebuah wilayah yang subur, sehingga bangsa Israel bisa hidup dengan makmur ketika sungguh-sungguh mampu menduduki tanah Kanaan. Tetapi yang kedua, saudaraku, bangsa Kanaan merupakan bangsa yang kuat, bangsa yang susah untuk dikalahkan. Sehingga ketika melihat dua hal itu, saudaraku, 10 orang pengintai memandang itu sebagai hal yang menakutkan. Mereka pesimis dan bahkan mereka melarang bangsa Israel untuk memasuki tanah Kanaan karena mereka memastikan bahwa bangsa Israel kalah dan tidak berhasil untuk menduduki tanah Kanaan. Tetapi saudaraku, Yosua dan Kaleb, dua pengintai yang lain, memandang keadaan itu secara optimis. Dia meyakini bahwa bangsa Israel pasti akan bisa mengalahkan orang-orang Kanaan. Bangsa Israel pasti akan bisa menduduki tanah Kanaan. Karena itu yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Pertanyaan, saudaraku, apa yang membuat Yosua dan Kaleb optimis dan yakin bahwa bangsa Israel akan mengalahkan dan menduduki Kanaan? Jawabannya adalah Yosua dan Kaleb bersandar kepada Tuhan. Ia meyakini janji Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, maka Tuhan akan melakukan. Kalau Tuhan berjanji bahwa bangsa Israel akan masuk dan menduduki tanah Kanaan, maka tanah Kanaan akan menjadi milik bangsa Israel sesuai dengan janji Tuhan. Yosua bersandar kepada Tuhan. Kaleb juga bersandar kepada Tuhan. Kemudian mereka berdua juga mengandalkan Tuhan.
Walaupun secara fakta atau kenyataan, orang-orang Kanaan adalah orang-orang yang kuat. Bahkan ada suku raksasa, orang-orang enak. Tetapi Tuhan punya kuasa lebih dari orang-orang Kanaan. Ketika bangsa Israel mengandalkan Tuhan, ketika Yosua dan Kaleb mengandalkan Tuhan, maka mereka optimis akan mendapatkan janji Tuhan. Mereka optimis akan mengalami keberhasilan dalam mereka melangkah, memasuki, dan menduduki tanah Kanaan. Dan betul saudaraku, di saat bangsa Israel berani melangkah, di saat bangsa Israel berani masuk ke tanah Kanaan, di saat bangsa Israel berani menduduki tanah Kanaan, berperang dengan tanah Kanaan, orang-orang Kanaan, dan bersandar mengandalkan Tuhan, maka Tuhan sendirilah yang memberi kemenangan kepada bangsa Israel. Dan sungguh saudaraku, bangsa Israel mampu mengalahkan dan menduduki tanah Kanaan. Mereka hidup makmur di sana. Saudaraku, demikian juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudaraku. Tidak bisa kita pungkiri bahwa kekuatan kita, kemampuan kita terbatas dibandingkan dengan masalah yang kita hadapi, dibandingkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam kehidupan kita, dibandingkan dengan beban atau tugas-tugas yang kita lakukan. Kita terbatas. Dan kadangkala kita malah mengatakan, aku tidak mampu lagi menjalani semuanya ini. Tetapi saudaraku, di saat kita mampu bersandar kepada Tuhan, artinya berserah dan menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, meyakini janji Tuhan yang senantiasa menolong, senantiasa memampukan, senantiasa memberi yang terbaik. Dan di saat kita mengandalkan Tuhan, melakukan segala sesuatu didasari oleh kuasa Tuhan, tidak oleh kekuatan kita sendiri, maka saudaraku, kita pun akan sama seperti bangsa Israel, tetap optimis di dalam segala sesuatu, tetap berani melangkah dalam segala keadaan, dan kita pun akan mendapatkan keberhasilan demi keberhasilan di sepanjang kehidupan kita. Sehingga saudaraku, saya mengajak kita semua, mari bersandarlah dan andalkan Tuhan dalam menjalani hidup, maka kekuatan, kemampuan, keberhasilan dan berkat akan senantiasa kita alami di sepanjang kehidupan kita dari hari ke hari. Amin. Tuhan, malam ini sungguh kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami senantiasa mengakui bahwa kami lemah. Kami tidak mampu, tidak sanggup menjalani hidup kami tanpa Tuhan. Dan mampukan kami ya Tuhan, untuk menyerahkan kehidupan kami, bersandar kepada kehendak dan kekuatan-Mu. Dan biarlah kami juga boleh mengandalkan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar pendampingan, kekuatan, kemampuan yang Tuhan berikan itu sungguh-sungguh membuat kami mampu menjalani hidup dengan baik. Kami serahkan ya Tuhan kepada kami ke dalam perlindungan-Mu. Kami serahkan Tuhan pergumulan kami. Biarlah pendampingan Tuhan memampukan kami menyelesaikan setiap pergumulan kami dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk Indonesia. Biarlah Indonesia pun juga mengalami keadaan yang baik. Seluruh rakyat Indonesia merasakan berkat dan rezeki dari Tuhan. Kami juga rindu biarlah dunia Engkau lingkupi dengan damai-Mu, sehingga yang berperang pun juga boleh berdamai seorang terhadap yang lain. Sehingga kami sungguh bisa hidup bahagia di dunia dan di Indonesia ini secara khusus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Saudaraku, mari kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, agar kita merasakan damai dan mendapatkan yang terbaik. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.